Nggak, tapi nyesel. Ya ada momen-momennya lah. Ada momen-momennya lah. Ya. Sebenarnya India miskin lebih minoritas lagi dong Lebih daripada minoritas lagi bener. Cina Iya. miskin sebenarnya. Iya bener. Cina miskin ya ini misalnya dari sisi industri, Cina miskin masih kuasain industri jual pulsa, jual handphone. Oh, Masih Tapi lo bilang lo denger podcast sama Minggu dari SMA. 2015. Gue sebenarnya malu gue ngomong ini, cuman adik gue tuh sampai sempat ngirim fans letter di waktu itu yang Wah, Iya sempat gue ngomong, dia waktu itu dia dibully lagi fase-fase terbesarnya, dia ngomong sama lu. Wah. Beneran iya. Mungkin kalau di flashback, iya beneran. Iya. tapi berarti sampai kirim surat kayak gitu. Ngirim surat waktu itu kan sering bacain surat, Yeah. email langsung Yeah. email gitu ya. Shit, Iya, ini gitu. tanda karir gue kemana-mana. Ya, lo semua lagi dengerin podcast awal minggu bareng gue Adriano Kalbi dan bareng kali gue lagi. Kali ini udah bareng gue bersama dua komika. Sebetulnya ini salah satu komedian favorit gue sih. Memang nggak beneran. tapi gue merasa kalau gue favoritin tuh ada kutukan karirnya. Iya. Jadi gue nggak tahu mendingan favorit gue apa bukan gitu. Gue kira lu favorit karena kita punya kerjaan asli gitu, jadi kayak. Oh itu juga, Iya. itu juga. Ada Sukres dan Duto, saudara-saudara. Halo. Ini datang dalam keperluan mempromosikan apa? Kita langsung aja. Ada acara kita stand up komedi bulanan di Magna Talks. Ya. Itu namanya Well Noted. Well noted. Ya. Ini yang kedua. Hmm. Gua ikut berpartisipasi di yang pertama. Ya. Nah, ini tempatnya masih sama ya? Masih Sama. di Magna, Di House Magna. of Magna. Tanggal 3 Juni. Juni. 3 Juni Ya. tiket dapat dibeli di. Nanti ada link WhatsApp ya. Oke. Ntar kasih aja lah link WhatsApp ya. Oke, jadi itu jangan sampai kelewatan. Gua mau promo lagi ada Malam Pencabut Nyawa. Itu juga jangan kelewatan. Itu salah satu film Indonesia yang ada di Cannes kemarin. Ya. Ada beberapa perwakilan. Aldi spesial 15 Juni, saya juga spesial di Juli. Nah, gue sebetulnya senang nih kedatangan kalian karena gue pengen bertanya gitu kayak lo berapa tahun stand up? Gua 6 tahun. 6 tahun lo? Gue sebenarnya 9 tahun gue udah. 9 tahun. Gue dari SMA kelas 3 sebenarnya gue udah SMA. Lu dari SMA kelas 3? Jadi udah lewatin berapa fase kehidupan. Jadi gue pernah SMA menyambi kehidupan SMA sambil stand up komedian, kuliah sambil stand up komedian, terus nganggur sambil jadi stand up komedian, sekarang kerja sambil jadi stand up komedian. Lo dari umur berapa sih? Gue dari 18 tahun sekitar Lo sekarang berapa? sekarang 27 gue. Oh iya, cepet juga ya. Ya, berarti lo udah banyak semua fase kehidupan lo tuh lewatin dengan stand up. Iya pas. Tapi selalu jadi part time, stand up-nya selalu jadi part time. Ya benar, itu yang benar kok. Kalau kesini itu yang benar, kalau ke tempat lain itu yang salah lo. Nggak fokus. Kalau kesini benar. Bukan, enggak. Goalnya itu bukan jadi stand up comedian. Goalnya jangan miskin nanti ujungnya. Nah, Iya, itu tapi kan goal dalam kehidupan. tapi benar setelah dipikir gue stand up itu pas awal PAMADA 2015. Ya. Iya, jadi gue sering ngikutin Jangan Ngejar Passion atau apa, jadi lumayan ketanam itu. Oh bagus. beneran. Iya. Karena menurut gua ya nggak tahu sih. Ya itu emang lo merasa kan lo baru resign nih ceritanya. 30 Yes. tahun dan resign ya. Yes. Udah tunangan lagi ya. Tahun ini. Mau tunangan tahun ini ya. Sebenarnya belum bilang sih. Ya. Gue belum bilang sih. Ya tapi ya 30 tahun mau menikah lah rencananya. Udah Ya. berapa tahun pacaran? setahun. Setahun. Setahun Oh. pacaran. Dan Pacar lo umur berapa? 27. Oh. 27. Dia menanggapi lo yang tiba-tiba aku mau resign, aku mau stand up aja gitu. Enggak, soalnya gua resign. Gua pacaran sama dia setelah gua resign. Dan dia kan juga bekerjanya sebagai di dunia entertainment juga. Jadi memang itu jalan yang benar kok gitu loh. Kalau kamu nggak bahagia kejar aja di sini gitu. Nah, Dan ya. dan dia udah punya rumah warisan dari orang tua, itu yang penting. Oh ya, itu udah mah punya itu rumah, belum jadi ya sialan. udah. Sialan. Nah, tapi ya awalnya itu karena kerja terus ngerasa kayak ini kayak gue nggak bisa berdiri di dua kaki nih. Di satu sisi kok kerjaan gue nggak bagus-bagus, satu sisi kok stand up gue gini-gini aja. Harus pilih salah satu. Iya. Pilihlah stand up. Sekarang menyesal. Nggak, tapi nyesel. Ya ada momen-momennya lah. Ada momen-momennya lah. Ya kan nggak mungkin happy Ya, setiap benar. saat dong. Iya. Ada momen-momennya.
Ya soalnya kan juga stand up tuh kan kerjaannya malam kan. Jadi ngabisin hari itu kan bingung Iya. sebetulnya. Ya. Makanya gue bikin boring agency Nah, ini itu. ya. Boring agency itu. Boring agency ini juga menarik karena selain ada stand up, ada merosting, terutama yang pengen dicari tuh orang yang punya jabatan dalam entrepreneurship lah ya. Betul. Gila, Ya. idealis sekali. Lo tau kan yang topik mainstream aja tuh belum tentu bikin kita. Apalagi yang begini gitu. Tapi awalnya ada kita yang bikin kita percaya diri karena kita sebenarnya boring agency fokusnya di konten Instagram. Iya. Kita bikin konten Instagram itu lumayan works gitu kayak Iya. ya gitu. Terus kita jadi diundang ke beberapa brand jadi komedi konsultan Iya, asik iya, gitu. iya. Jadi ngerasa wah udah nih Iya. konten udah ya lumayan oke lah walaupun naik turun kan konten diundang brand bikin lah stand up event gitu. Lo inget gak sih Bang, gue sempat WhatsApp lo. Iya. Lo nanya tentang agency. Eh, Itu adalah momen dimana si boring agency eh. itu lagi ditarik brand. Iya. Wah. Lo mau nggak jadi agensi beneran? Nah, Oh, ya nggak mau lah itu mah jadi kerjaan. Nggak, tapi menurut gua waktu itu kita belum sempat ngobrol karena menurut gua boring agency itu adalah konsep yang sangat menurut gua dia jadi komedi profesional gitu. Maksudnya Iya. referensi profesionalnya orang-orang jadi dapat gitu dan itu nggak belum gua rasa belum banyak yang berusaha menembus di situ. Karena belum banyak juga yang kerja Bang. iya. Nah, Iya kan? ya memang, Iya kan? memang. Lu 9 tahun lu berarti 6 tahun. 6 tahun, 6 ke 7 lah. 20 jadi lu 24 tahun. 20 3 ya. 24. Mulainya. Mulainya 24 ya. Sama Oza barengan Gua dulu. lu dulu. Iya. Gua dulu. Oza lebih ini lagi. Baru. Oza ya. Oza tuh 2 tahun setelah gue stand up. Lu waktu SMA apa yang membuat lu tiba-tiba stand up? Sebenarnya gara-gara gua ada banyak faktor. Yang pertama karena di sekolah gua kebetulan pensinya waktu itu ngundang Radit. Oke. Habis itu Radit Sekolah lu di mana by the way? penabur. Oh, oke. Penabur. Tapi ya terus habis itu Radit kan biasa suka manggil penonton gitu. Terus teman-teman gue gara-gara gue India suruh gue yang maju gitu. Terus gue di roasting, disuruh stand up. Nah, itu jadi alasan kerennya. Tapi kalau alasan aslinya sebenarnya gara-gara gue gak naik kelas. Habis itu gue gak naik kelas. Sempet gak naik kelas? Gue gak naik kelas. Habis itu gue masih cuma beda 1 umur sama adik gue. Jadi pas gue gak naik kelas tuh lu barengan sama adek lu jadi? barengan sama adik gue. Jadi Lo gue seangkatan? seangkatan sama adik gue. Jadi terlalu apa ya, hal tragedi tapi komedi juga kan, satu angkatan. Pas gue datang ke kelas tuh guru gue kayak ketawain gitu, kayak ngeliat gue kayak gara-gara saking anehnya gitu, dia ngeliat adik gue di kelas sebelah terus ngeliat gue. Anjing. Anjing. Jadi anjing. ya terlalu Adek lu tragis. cewek, cowok? Cowok. Anjing lebih parah lagi. Berarti dong. lo main sama angkatan adik lo? Iya, main sama angkatan adik gue hitungannya. Ya jadi terlalu ya itulah loser banget, tapi gue ngerasa ada sisi komedinya. Jadi abis itu gue nonton Louis CK gitu lah. Jadi Gue sih kalau gue sih yakin lo kalau nggak ketemu stand up sih lo orang yang dikasih 5.000 terus stalking orang 10 tahun itu tuh gue yakin. Fat cat. iya, kalau nggak dikasih stand up mungkin gue baby render cuma jadi Martanya Iya gitu. makanya, iya gue yakin. Bukan jadi Ya. Gue kan lo sering mengangkat ke masalah perindiaan ya, dan gue tadi pas lo sebelum nyebut BPK penabur, gue kira lo tuh kayak sekolah eksklusif India. dan ini itu India kaya itu di Gandhi. itu India kayak Iya. sebenarnya India miskin lebih minoritas lagi dong Lebih daripada minoritas lagi, bener. Cina Iya. miskin sebenarnya. Iya bener. Cina miskin ya, ini misalnya dari sisi industri, Cina miskin masih kuasain industri jual pulsa, jual handphone. Oh, Masih Bener. kuatnya di Ya. industri masih jual itu pulsa. Cina, maksudnya masih populer. India Ya. miskin jualan toko olahraga gue. Ya, Anjing, Oh, Iya. tapi Alasan- emang lo keluarga lo jualan toko olahraga? jualan toko olahraga gue. Gue Ah, iya tinggal di bener. ruko, ruko toko olahraga gitu. Jadi ada kasta toko tekstil nih Toko toko teks- ini Rampun Jabi gitu lah. Gue sebutnya Rampun Jabi soalnya gue 9 tahun gak mau Rampun Jabi, gak pernah dinotis juga. Jadi udah santai aja dengan Rampun Jabi gitu. Ya toko tekstil. Nah ini toko olahraga. Ini paling bawah lagi stand up comedian mungkin. Enggak, ini toko olahraga di mana sih? Toko olahraga di Meruya gue ada. Jadi bukan di Pasar Baru. Kalau toko olahraga di Pasar Baru itu ya masih oke lah. Anjing ini bahkan udah nggak di daerah lo ya gitu. Kalau Udah di nggak Pasar daerah Baru, gue. Iya udah nggak. Ya Pasar Baru. Ini gue di Jakarta Barat gitu. Nggak ada. Pinggiran nih, hitungannya deket Ciledug udah. Iya memang. By the way ya, kantor percetakan orang tua gue juga Jakarta Barat. Daerah dekat tempat percetakannya Dustin sama. Enggak lu yang gue penasaran nanti ntar kalau lu kan kelihatan lah tuh kayak lu kayak anak Jaksel gitu kayak Padahal rumah gimmick gua juga Bekasi, agency ya, Bekasi. padahal Bekasi ya. Iya. Tapi ya kacamata dan brewok kan bikin lu agak geser. Ya. Nggak, gue penasaran lu ngeras kayak lu tumbuh apa emang kayak semua
orang tua lu enggak kita nih India jangan main sama yang lain apa enggak pernah ada apa enggak Iya ada sih, ada kayak gitu. Hati-hati gitu misalnya sama orang Indonesia. Ada rasis-rasisnya gitu. Karena adik gua kebetulan ini kebetulan aja ya kasusnya, bukan representasi. Adik gua itu pernah sekolah negeri abis itu dibully abis-abisan. Bulinya itu terlalu dark mungkin kalau gue sebutin di sini. Contohnya gimana? Ini mungkin nanti dikata di ke toilet gitu, air disuruh minum urin temennya gitu. Oh segitu. Tapi bukan itu emang bully-bulian anak SMA ya? Abis itu udah kita laporin nih, orang tua gue laporin ke sekolahnya gitu. Tiba-tiba depan rumah gue kan ruko di pinggir jalan dipilok sih. Anjing. Dipilok apa? Milik pribumi? Enggak. Gambar tiket. Ya. Aduh. Oke. Tapi boleh tanya enggak? Jangan. Apa? Enggak apa-apa kayaknya. Enggak apa-apa ya. Enggak tahu, gue kira terlalu dark aja. Enggak. Tapi sebetulnya kayak misalnya dating life apa berbaur dengan orang lain gitu. Nah, dating life sih gue sebenarnya sih ini gara-gara gue aja, pembawaan gue juga kurang bagus. Kalau lu pembawaan lu bagus kayaknya aman, cuman ini yang gue alamin tuh aneh nih, semua cewek tuh nganggap gue tanda kutip playboy. Karena kan beda agama. Jadi kalau gue deketin ceweknya lu mah gak mungkin serius sama gue, orang kita beda agama. Lu mau cuma main-main doang sama gue. Jelek juga ya radar perempuan ya. Iya. Kenapa dengan tampilan seperti lo dianggap? Iya makanya gue bukan playboy, kayak gini playboy. Tapi itu yang bikin lo jadi kayak gak mau ngakuin ini cewek gue gitu. Enggak, akhirnya gue dapet cewek sekarang. Akhirnya gue punya pacar sekarang, kebetulan karena pacar gue ini kebetulan pernah tersakiti lah sama cowok-cowok sebelumnya. Dan dia ketemu gue gitu. Gue di saat yang tepat pasti lagi patah hati, gue masuk gitu. Lu merasa pribadi lu berubah gak setelah ketemu stand up? Iya menarik ini. Jadi lebih menarik ya? Menarik. Berubah dalam artian ngerasa punya teman. Pertama kan stand up comedian ini lumayan agak spesies yang berbeda gitu. Iya betul. Jadi kayak bisa kayak misal tadi gue sama Duto gitu jalan tadi naik mobil, terus Duto bilang ini kenapa ya kalau orang abis klakson tuh naik motor suka geleng-geleng kepala. Ya kalau sama teman-teman kita yang ngomong apain sih, kenapa sih lu gitu berlebihan banget gitu dong. Kalau misalnya gue sama Duto, oh iya menarik tuh premis ya, iya kenapa ya gitu, kita sama-sama mikir kenapa ya gitu ya, kenapa ya. Sampai kemudian bisa ngomong-ngomong hal-hal kayak gitu. Hal-hal gak penting tuh bisa diterusin sampai dalam. Betul. Itu yang bikin berbeda sih memang. Tapi lu ada kayak interest lain selain stand up? Ada, gue komik gitu. Dia bikin komik tapi tentang stand up comedian. Agak niche gitu. Dia bikin komik susah. Temanya tentang stand up comedian lebih susah lagi. Tapi lu bilang lu denger podcast sama Minggu dari 2015. Gue sebenarnya malu gue ngomong ini, cuman adik gue tuh sampai sempat ngirim fans letter di waktu itu yang Iya sempat ngomong, dia waktu itu dia dibully lagi fase-fase terbesarnya, dia ngomong sama lu. Beneran iya. Mungkin kalau di flashback, iya beneran. Iya. Tapi berarti sampai kirim surat kayak gitu. Ngirim surat waktu itu kan lu sering bacain surat. Email masuk email gitu ya. Ini tanda karir gue kemana-mana. Berarti pendengar lo bisa jadi Iya, kalau pendengar gue udah mulai di samping gue nih, berarti gue harus ganti jalur sebetulnya. Dari waktu itu apa sih, SoundCloud? Iya kan. Iya. Wow, itu lama banget sih. Karena emang PAM tuh 2015 akan 10 tahun. 2025 ini. 2025 ya, 2025 Agustus kayaknya. Itu akan 10 tahun. Tapi gimana perasaan lo bikin podcast 10 tahun? Sebetulnya gue udah mulai capek. Gue mulai capek dan ya karena juga kan apa ya kayak metersnya udah berbeda dan keep up tuh makin susah toh. Lu kan masih muda-muda, gue udah jauh sih. Iya. Gue kayak waktu 30-an gue ke 20-an masih relate, tapi kalau 40 mau coba ke 20 tuh kayak udah terlalu jauh. Kayak jauh banget. Kayak kita open mic di Olivier tuh gue udah mulai kayak ini mukanya udah gue enggak familiar sih. Yang gue familiar udah yang punya bar gitu. Ya, yang emang udah ya 30-an ke atas lah. Iya. Dan ya gue bingung aja mau ngomongin apa gitu, suka udah bingung gue. Ya, mungkin ya itu solusinya lu harus deket sama anak-anak lu mungkin gitu kan. Iya memang makanya sekarang juga gue udah ngomongin parenting mau keep up gitu kan. Iya, tapi kan kalau justru ke umurnya kalian yang udah susah, ke 30 ke bawah, di 20-30-nya itu yang kayak kayak kemarin siapa Oza kan baru punya cewek kan. Betul. Oh iya, cewek lu kan
Temennya ceweknya Oza, penyiar juga. Penyiar juga. Nah itu ngomong sama mereka tuh agak mulai kayak wah ini jauh Ya, tapi itu ya kayaknya kelihatan. Iya jauh. Kelihatan. Terus kayak Oza punya adik dia tos-tosan sama dia buat gue tuh kayak anjing tuh aneh banget. Ya. Aneh banget gue kayak dia experience yang berbeda banget sama gue gak tahu gimana. Nih pertanyaan gue lu tuh cita-citanya mau gimana? Ini apa game plan-nya? Dengan Boring Agency, lu stand up, 2 ini terus gig rutin di Makna ini gitu. Skenario ideal how it would turn out tuh gimana? Nah, ini nih. Sebenarnya tuh gara-gara kalau yang Makna ya, itu gara-gara ada opportunity aja. Ada opportunity datang, coba aja kita tes. Toh gua pun memang pengen stand up. Ya. Nah, tapi kalau untuk yang Boring Agency ini sebenarnya nggak ada plan jelasnya seperti apa awalnya. Karena Boring Agency itu sebenarnya gara-gara gue dulu sering bikin konten garuk-garuk. Iya. Tapi gue tahu nih kalau diterusin terus lama-lama orang bakal hilang dengan sendirinya. Akhirnya gue coba bikin bikin konten-konten kayak The Office. Kayak The Office tapi di Instagram, series tapi tentang kantoran semua. Gue ajak lah si mas-mas India ini. Dia mau, kita coba bikin. Ternyata ada yang menganggap itu agensi beneran. Ini sama kayak Akademi FYP-nya Arif Brata. Betul. Ada yang kayak saya udah Nah, orang-orang menganggap ini agensi beneran. Gue cobalah ambil satu. Ya udah nih, coba gue urusin sosial medianya. Ternyata sampai sekarang lumayan works. Kita ngurusin sosial medianya. Terus tiba-tiba ada klien lagi. Akhirnya udah sekarang jadi agensi. Tapi sambil bikin konten pribadi, sambil kayak ngurusin acara Makna. Kalau ditanya goalsnya apa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu goalsnya apa. Jadi agensi beneran tuh beneran ada brand yang datang. Kita punya campaign ini, marketingnya gimana dan beneran gitu. Sekarang lagi ngurusin. Tadi kan gue sempat yang bilang kayak gue nggak bisa lama itu. Harusnya ngerjain itu, tapi gue bedain ke pagi. Tapi menurut gue ya. Mengejar target penonton profesional tuh menarik. Karena pertama satu itu dunia lo gitu. Kan lo pengen ngomong sama orang-orang yang referensinya deket dong sama lo. Betul. Gitu. Kedua penting karena mereka yang punya buying power. Itu betul sekali. Itu betul sekali ya. Masa lo mau anak orang kaya terus dikasih duit sama bapaknya kan gak itu dong. Karena kan gue dulu sempat buat yang komedi jangkis ya. Itu kan lebih general ya. Nah itu tuh untuk narikin harga tiket di atas 100 tuh susah. Karena dari nama aja udah komedi jangkis. Iya, makanya agak berat. Agak berat. Kalau ada agensi itu kan paling enggak gaji di atas UMR. Nah kalau yang Makna kemarin kan kita tarikin 250 dimakan tuh. Dimakan. Ini yang saya suka nih. Duit seperti ini. Di Bangka lagi kan. Ngomong-ngomong semi-semi Inggris gak ada yang protes. Gak ada yang protes ya. Palingan banyak SJW aja. Ya itu dia yang susah. Tapi itu juga kenapa ya? Lu tuh concern gak kayak misalnya nih sosial ekonomik gitu ya. Lu ke bawah referensi banyak yang berbeda. Lu ke atas tiba-tiba ketersinggungan tinggi gitu. Jadi lu mau ambil yang mana? Kalau gua sih lebih mending ketersinggungan tinggi ya. Iya, penting dapat duit aja lah. Gitu loh. Sawadikap, welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila cekit. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Ayo. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.